Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini aku bakal bahas 10 hal yang tidak boleh dilakukan saat daftar SNMPTN 2022. Tapi sebelum masuk ke pembahasan, aku minta ke kalian untuk bantu like, komen, dan subscribe channel ini supaya aku lebih semangat untuk membuat konten-konten berikutnya. Makasih. Oke, tanpa lama-lama langsung aja kita masuk ke pembahasan. Jadi 10 hal yang tidak boleh dilakukan saat daftar SNMPTN 2022. Yang pertama itu ada tidak memperhatikan informasi resmi. Nah, selama tahapan SNMPTN ini, kalian wajib memantau informasi resmi dari LTMPT. Di sini aku udah tulisin untuk Instagramnya LTMPT itu namanya LTMPT Official tanpa spasi ya, dan untuk YouTube-nya ini LTMPT Official, pakai spasi, bisa kalian lihat di layar ya. Nah, kalian jangan hanya mengandalkan informasi dari guru ataupun teman. Kalian wajib melihat semuanya, entah itu ketentuan, syarat, tahapan pendaftaran, ataupun jadwal SNMPTN-nya hanya di laman resmi atau media sosial LTMPT. Yang kedua yaitu terburu-buru finalisasi atau finalisasi di detik-detik terakhir. Nah teman-teman, kalian jangan buru-buru finalisasi ya. Kalian harus cek lagi apakah data yang dimasukin itu semuanya udah bener atau belum. Karena kalau misalkan udah finalisasi, data yang kita masukin itu udah nggak bisa diubah. Dan untuk peserta calon penerima KIP kuliah itu juga penting ya teman-teman, jangan buru-buru finalisasi. Karena seperti yang kita tahu bahwa sinkronisasinya itu belum semuanya. Nah, di sini kalian bisa lihat di website KIP Kuliah Kemdikbud ada pengumuman bahwa siswa peserta KIP kuliah tidak perlu menginput nomor KIP kuliah di halaman pendaftaran SNMPTN. Jadi mekanismenya itu host to host, berlaku bagi yang sudah finalisasi ataupun yang belum. Nah di sini kalian gak usah menginput nomor KIP kuliah atau nomor pendaftaran KIP kuliah pada saat pendaftaran SNMPTN karena sinkronisasinya itu akan otomatis langsung dari Puslapdik ke LTMPT-nya. Nah, walaupun di sini ada tulisan berlaku bagi yang sudah finalisasi maupun yang belum, tapi menurut aku ya, kalian jangan terburu-buru finalisasi dulu kalau misalkan belum ada sinkronisasi. Kalau pas tahun aku ya, tahun kemarin, karena aku juga peserta KIP kuliah dan alhamdulillah sekarang udah diterima. Kalau kemarin itu cara sinkronisasinya itu nanti di website KIP kuliah kita ada di bagian seleksi kayak tulisan di bawahnya gitu, tersinkronisasi pada misalkan tanggal 20 Februari. Nah kalau untuk tahun ini nggak tahu ya untuk sistem yang lebih tepatnya itu apakah bakal muncul sama kayak tahun kemarin, bakal muncul tulisan tersinkronisasi atau enggak. Nah selain jangan terburu-buru finalisasi, kalian juga jangan nih teman-teman finalisasi di detik-detik terakhir. Kayak SNMPTN itu kan ditutup tanggal 28 Februari ya. Nah kalian jangan tuh finalisasi H-1 atau H-2-nya, kayak misalkan di tanggal 27-nya atau 26-nya. Karena biasanya mendekati penutupan itu servernya bakal down lagi. Yang ketiga yaitu tidak memperhatikan rekam jejak sekolah. Nah, kalian harus mengerti betul nih riwayat dari sekolah kalian dalam beberapa tahun terakhir. Misalkan dari akreditasi sekolahnya, apakah udah A, B, atau C. Karena akreditasi sekolah bakal mempengaruhi jumlah kuota penerimaan mahasiswa. Selain lihat dari akreditasi sekolah, kalian lihat juga nih dari rekam jejak alumni sekolah di PTN-nya. Misalkan udah ada berapa yang lolos di PTN dan prodi yang kamu tuju atau kalian tuju. Terus apakah sekolah kalian di blacklist atau enggak gitu di PTN tersebut. Nih kan biasanya kalau misalkan ada alumni sekolah kalian yang tadinya lolos SNMPTN di suatu PTN terus nggak diambil, itu bakal mengurangi kredibilitas sekolah kalian di PTN yang kalian tuju itu. Tetapi kalau untuk blacklist biasanya itu
Misalkan ada alumni yang melakukan tindakan kriminal atau prestasi buruk di PTN tersebut. Nah, jadi sekolah kalian di blacklist. Kalau untuk SNMPTN yang gak diambil, itu biasanya dikurangi kuotanya. Yang keempat, itu ada asal-asalan dalam memilih jurusan. Kalian jangan sampai nih asal-asalan dalam memilih jurusan. Harus memilih jurusan sesuai minat dan bakat. Dan juga pertimbangkan nilai rapot sebelum memilih jurusan. Misalkan nih kalian mau masuk jurusan matematika, berarti nilai rapot matematika kalian juga harus besar. Atau misalkan mau masuk kedokteran, nah itu biasanya nilai biologinya yang harus besar. Oh ya guys, jangan juga ya kalian mikirnya kayak milih yang sepi peminatnya. Karena kalau misalkan gak sesuai minat dan bakat, itu kan nanti kita bakal ngejalaninnya lama ya, beberapa tahun. Jangan sampai nanti menyesal di kemudian hari gitu kan. Selanjutnya yang gak kalah penting nih, hal yang gak boleh dilakukan saat daftar SNMPTN itu tidak mengunggah foto yang sesuai. Dari LTMPT sendiri itu udah ada ya di pedoman syarat-syarat untuk fotonya. Bisa kalian baca juga di sini. Yang pertama itu pas foto LTMPT berukuran 4 kali 6 cm dengan resolusi minimal 200 pixel kali 300 pixel dan rasio aspeknya 2/3. Lalu pas foto harus berwarna dengan latar belakang polos berwarna apa saja. Nah, di pedoman kan syaratnya itu berlatar belakang polos warna apa saja ya. Tapi aku saranin pakai warnanya itu merah atau biru. Syarat-syarat selanjutnya bisa kalian baca sendiri ya di sini karena takut kelamaan juga. Di sini juga aku udah lampirin satu foto yang aku pakai tahun lalu. Jadi aku pakai foto ini untuk bikin akun LTMPT, terus untuk daftar SNMPTN, SBMPTN, dan juga tentunya daftar KIP kuliah. Selanjutnya yang keenam yaitu kurang teliti mengisi data SNMPTN. Seperti yang aku tadi bilang ya, kalian harus cek benar-benar apakah data yang dimasukin itu udah benar atau belum. Lalu yang ketujuh, tidak mengurutkan pilihan prodi 1 dan 2 sesuai keketatan. Nah, untuk memilih prodi 1 dan 2 itu juga harus diurutkan sesuai keketatan ya guys. Jangan sampai kalian melakukan kesalahan pas ini gitu, karena ini bakal berakibat fatal banget, karena aku pernah ngalamin ya. Jadi misalkan kalian prodi satunya mau akuntansi nih dan prodi 2-nya mau ilmu komunikasi. Ini kita kasih contohnya yang satu PTN 2 prodi ya. Ternyata akuntansi dan ilmu komunikasi itu keketatannya sama-sama susah, sama-sama paling diminati di PTN tersebut. Nanti di saat kalian gak diterima prodi 1, kalian juga otomatis akan gak diterima prodi 2 karena emang keketatannya yang benar-benar ketat dan banyak yang minat kan. Itu bakal membuat kalian gagal gitu, kesempatan kalian sia-sia. Kalian bisa pakai strategi ini ya. Misalkan prodi satunya itu kan yang paling diminati, yang kalian mau nih. Terus prodi 2-nya itu yang agak-agak renggang lah peminatnya. Nah, bisa ya pakai strategi itu. Tapi sebenarnya kalau misalkan kalian udah kayak memenuhi untuk kelolosan, ya pasti kalian juga lolos di PTN tersebut. Selanjutnya yang ke-8 yaitu tidak menampilkan sertifikat prestasi lainnya. Nah, ini juga penting ya guys, karena ini juga akan memperbesar peluang kalian lolos SNMPTN. Misalkan ada teman kalian yang nggak masukin prestasi atau sertifikat prestasi saat daftar SNMPTN, dan kalian masukin nih sertifikat penunjang prestasi. Nah, itu peluang lolosnya itu bakal lebih besar kalian daripada teman kalian tersebut. Di sini kita bisa lihat juga ya bahwa ada perbedaan antara tahun 2022 dan tahun 2021. Kalau tahun 2021 itu prestasinya masih bisa minimalnya tingkat sekolah. Tapi kalau tahun 2022 itu minimalnya tingkat kabupaten atau kodya. Nah, yang ke-9 yaitu terlalu percaya diri. Jangan sampai nih kalian terlalu percaya diri, kalian bakal lolos SNMPTN sampai-sampai kalian gak mempersiapkan untuk SBMPTN. Jangan sampai ya guys kayak gitu. Ini juga aku pernah ngalamin dan bener-bener bikin stres banget. Jadi sebisa mungkin walaupun menurut kalian
nilai kalian nih udah besar atau nilai rapotnya menjanjikan, tapi kalian juga jangan lupa untuk mempersiapkan jalur lainnya seperti jalur SBMPTN. Yang terakhir nih, yang gak kalah penting juga sebenarnya padahal faktor eksternal ya, yaitu lupa berdoa dan istirahat. Nah, kalian gak boleh lupa berdoa dan istirahat nih guys, karena berdoa itu penting ya. Di saat kita udah berusaha, untuk pelengkapnya itu kita harus berdoa supaya kita lolos di SNMPTN ini. Dan jangan lupa juga nih untuk istirahat, jaga kesehatannya, karena ini juga bisa mempengaruhi kalian daftar SNMPTN. Misalkan karena kalian kurang fit dan lupa untuk istirahat, kurang istirahat, saat kalian milih prodi itu bakal ada kesalahan gitu. Jadi jangan sepelekan juga ya berdoa dan istirahat. Oke guys, itu dia 10 hal yang gak boleh dilakuin saat daftar SNMPTN 2022. Makasih buat kalian yang udah klik video ini dan nonton video ini sampai akhir. Aku doain semoga kalian para pejuang PTN lolos ya di SNMPTN-nya. Good luck! Okay, see you next time. Thank you for watching.